Baik, setelah kita mempelajari tentang rukun iman dan rukun iman, kita akan pelajari tentang Islam dan rukun Islam. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, artinya patuh, tunduk, berserah diri. Islam bisa diartikan juga selamat dan damai. Sedangkan dalam istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam Al-Qur'an, "Innad-din 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Baik, selain istilah Islam, maka ada istilah rukun Islam. Seseorang itu dikatakan berislam kalau sesuai dengan syarat-syarat ketentuan, yakni rukun Islam. Apa itu? Sebagaimana sabda Rasulullah, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kalau engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, engkau dirikan sholat, engkau bayar zakat, engkau puasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah, maka engkau termasuk orang yang Islam. Maka dengan demikian rukun Islam bisa dikatakan adalah 5. Dia harus bersyahadat, kemudian melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Dari 5 rukun Islam ini boleh jadi tidak semuanya full, kelima-limanya pernah dilaksanakan, tetapi dia mengakui, itu juga dikatakan Islam. Seperti orang sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah berzakat, puasa, tapi dia tidak punya kesempatan atau biaya haji, maka dia juga Islam. Atau 3 saja yang dia laksanakan, itu bisa terjadi. Seperti dia sudah bersyahadat, sholat, berzakat karena dia kaya, tapi dia sudah uzur karena tua, maka tidak wajib puasa. Atau boleh jadi 2 saja yang dia laksanakan, dia bersyahadat dan sholat, tapi dia miskin, maka tidak wajib zakat. Plus dia tua, tidak wajib puasa. Plus miskin, ya tidak ada kemampuan naik haji. Atau bahkan bisa saja dia bersyahadat saja, sholat pun tidak. Seperti ketika masa kecil dia bersyahadat, setelah itu dia gila, sehingga tidak wajib sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini adalah rukun Islam. Kalau rukun iman semuanya klop 6-6-nya, tapi rukun Islam bisa jadi tidak semuanya dilaksanakan, tapi dia meyakini akan kewajibannya. Itu termasuk sudah Islam. Baik, kemudian yang ketiga kita membahas tentang ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Dalam beragama kita harus bersikap ihsan. Ihsan, ini ihsan ya, berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan.
Baik, ihsan secara bahasa berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, artinya baik atau kebaikan atau berbuat baik. Sedangkan dalam istilah seperti sabda Nabi, al-ihsan fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, maka engkau rasakan seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan. Tapi walaupun tidak bisa seperti itu, maka rasakanlah bahwa sebenarnya Allah yang melihat engkau, atau dia Allah melihat engkau. Maka yang dimaksud ihsan adalah adanya keterkaitan segala perbuatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian agama kita itu adalah menyandingkan antara iman, Islam, dan ihsan, yakni keyakinan yang muncul dalam hati kemudian dilaksanakan dengan ibadah-ibadah yang nampak, kemudian dirasakan keterkaitan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut iman, Islam, dan ihsan. Baik, kemudian kita akan membahas tentang ibadah. Tentang ibadah ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku. Ibadah secara bahasa berasal dari kata abada ya'budu ibadatan, artinya tunduk, patuh, merendahkan diri di hadapan yang disembah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, ibadah itu apa? Hiya ismun jami'un lima yuhibbu Allah wa yardahu qawlan kana aw fi'lan jaliyan kana aw khafiyan ta'ziman lahu wa talaban li thawabih. Ibadah itu adalah mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, terang-terangan atau sembunyi, tapi dalam rangka untuk mengagungkan Allah dan mengharap pahalanya. Jadi ibadah itu luas. Yang penting untuk mengagungkan Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Itu namanya ibadah. Dengan demikian, ruang lingkup ibadah itu ada dua. Ada yang mahdhah. Apa itu mahdhah? Yaitu penghambaan murni yang merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung, yakni rukun Islam seperti kita sholat, berzikir, itu namanya ibadah yang mahdhah. Tapi perlu kita ketahui, yang kedua ada ibadah itu ghairu mahdhah, yaitu tidak murni semata-mata hubungan dengan Allah, tetapi di samping berhubungan dengan Allah, di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Jadi apa saja hubungan kita, walaupun dengan makhluk, tapi dengan tujuan mencapai ridhonya Allah, maka juga disebut ibadah. Seperti orang yang sedang belajar atau kuliah, tapi dia niatkan untuk mencapai ridho Allah, maka sebenarnya dia sedang beribadah. Baik, kemudian terakhirlah prinsip beribadah, yakni harus ikhlas. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah disuruh kecuali untuk menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, demikian itulah agama yang lurus. Ayat ini memerintahkan kita supaya ikhlas mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah prinsip-prinsip kita dalam beragama, yakni keyakinan kepada Allah, kita laksanakan perintah-perintah Allah, dan kita kaitkan perintah Allah itu dengan berhubungan kepada Allah, yakni merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita beribadah,
ada ibadah itu yang langsung seperti kita sholat, tapi yang kita ketahui ada ibadah yang tidak langsung sepertinya hubungan sesama manusia, tapi kalau kita niatkan untuk mencapai ridho Allah, maka itu adalah ibadah yang ghairu mahdhah, tentu didasari dengan niat yang ikhlas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.